Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqul hajim. Muslimin muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan perhambaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah perencana, pencipta, pemilik, penguasa, pentadbir, pelindung, pengawas dan pemutus urusan makhluknya. Semuanya tidak lain sebagai rasa syukur atas segala nikmat yang kita miliki, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di sini melaksanakan ibadah salat Idul Kurban 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Idul Kurban adalah ritual tahunan sebagai salah satu proses napaktilas tauhidiyah Ibrahim alaihissalam dengan istri Hajar serta putranya Ismail alaihissalam. Konsekuensinya umat Islam harus mampu menyembelih nafsu materialismenya guna membebaskan Indonesia dari cengkraman oligarki agar hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Aplikasinya, umat Islam siap mengorbankan harta, status sosial, dan jabatan yang diperoleh dari kekuasaan oligarki ekonomi dan politik selama ini. Toh kita belum sampai ke tahap menyembelih anak kandung kita sendiri seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya Ismail alaihissalam. Sebagaimana mafhum dari ayat Al-Quran yang biasa dibacakan, yang tadi dibacakan oleh imam kita dan yang sudah disampaikan pada awal tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Al-Kautsar ayat 1-3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimah yang berbahagia, umat Islam sedunia melakukan napaktilas tauhidiyah atas kehidupan Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Napaktilas yang benar lahir filosofi hidup seorang muslim, muslimah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ia dimulai dari perubahan niat, lalu pola pikir, ucapan, tindakan, dan perilaku sehari-hari. Perubahan dimulai dari pribadi, keluarga, lalu tetangga. Perubahan dilanjutkan di ormas, di Orpol, LSM, Pemda, pengusaha, kementerian, dan masyarakat umum. Perubahan pertama harus terjadi di istana, sebab laksana sungai ia harus dimulai dari hulu. Jika hulu bersih, lahirlah hilirnya yang memberkahi setiap makhluk sekitarnya. Hasilnya masyarakat sejahtera, aman dan damai dalam ampunannya. Itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarakat yang makmur itu sukar tercapai karena dominasi oligarki, baik di sektor ekonomi maupun politik. Sebab Indonesia sudah berusia hampir 79 tahun, tapi dililit berbagai masalah, bahkan bisa menjadi bangsa yang terbelah dan terjajah.
Sebab sebagian besar lahan di Indonesia sudah dikuasai oleh pengusaha asing dan asing. Bahkan utang pemerintah, BUMN, dan pembayaran gaji purnawirawan TNI, Polri, dan ASN sudah mencapai 20.000 triliun. Padahal kata Rasulullah, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali karena utang. Hadis riwayat Muslim. Terakhirnya, tahun ini pemerintah harus membayar bunga utang hampir 500 triliun rupiah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan memakan riba sama dengan menzinahi ibu kandung sendiri. Pola pembangunan nasional yang bertumpu atas utang dan riba berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari data-data berikut. Setiap tahun 10% perkawinan cerai. Data-data dari Kementerian Agama, di mana 70% merupakan gugatan cerai. Kebebasan seks di kalangan remaja bertambah marak. KPAI, BKKBN, dan beberapa lembaga penelitian menemukan 30-85% remaja berhubungan seks pranikah. Jadi, masyarakat adil makmur, tujuan kemerdekaan mustahil tercapai. Jalan keluarnya bentuk generasi muda Qur'ani, stop oligarki, dan pilih pemimpin yang adil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimah yang berbahagia, pentingnya keturunan Qur'ani dapat dilihat dari kegalauan Ibrahim AS ketika usia senja berumur 90 tahun belum punya anak. Namun Ibrahim tidak mendatangi dukun meminta agar istrinya hamil. Ibrahim hanya mengadu ke Rabbnya, Rabbi habli minas sholihin, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. As-Safat ayat 100 sampai 101. Ayat Al-Quran di atas menginformasikan yang di Ibrahim adalah keturunan yang terkategori generasi muda Qur'ani. Generasi muda Qur'ani adalah milenial muslim dan muslimah yang kesehariannya menjadikan Al-Quran sebagai rujukan narasi, sahabat berpikir, dan panduan perilaku dalam suatu keluarga sakinah. Bukan karena mereka anak presiden, wakil presiden, menteri, atau oligarki. Keluarga sakinah hanya dilahirkan dari pasangan yang Qur'ani seperti Ibrahim alaihissalam dengan para istrinya. Itu sebabnya mereka yang ditangkap KPK 86% adalah sarjana, baik S1, S2 maupun S3, bahkan ada pula profesor. Ratusan anggota legislatif, yudikatif, kepala daerah, menteri, dan pengusaha ditangkap KPK. Penyebabnya pemilu kada, pileg, dan pilpres marak money politik. Bahkan ada yang berijazah palsu akibat intervensi oligarki. Bahkan ibadah haji pun dikorupsi. Wajar mayoritas dari 200.000 jamaah haji Indonesia setiap tahun tidak mabrur. Sebab selain ONH berasal dari uang haram, proses ritual haji itu sendiri tidak sepi dari korupsi. Itu sebabnya 2 menteri agama dipenjara. Simpulannya, mereka yang ditangkap KPK bukan keluarga sakinah. Penyebabnya, keluarga Islam dibanjiri program oligarki. Program-program tersebut meliputi perbankan, perumahan, alat transportasi, dan modal usaha yang syarat dengan riba. Apalagi mayoritas makanan dan minuman yang beredar di pasaran bebas dan dikonsumsi keluarga Islam mengandung bahan haram. Jelas generasi muda Quran sukar terbentuk, sebab menurut Rasulullah mengkonsumsi makanan minuman haram, salat dan doa tidak diterima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslim dan muslimah yang budiman, berdasarkan data-data di atas, maka perubahan besar yang harus dilakukan setiap mukmin mukminah adalah membaiki kerusakan moral bangsa. Ia dilakukan dengan cara memilih pasangan hidup yang Qur'ani
dan memberi makan keluarga dengan barang yang halal. Olehnya, hakikat perayaan Idul Kurban adalah senantiasa berkurban, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani perjuangan Ibrahim dan Ismail yang ikhlas menyembelih nafsu materialisme mereka. Perhatikan ucapan Ismail alaihissalam ketika akan disembelih. Wahai ayah, ikatlah tanganku agar aku tidak bergerak-gerak sehingga mengganggumu. Telupkanlah wajahku agar tidak terlihat oleh ayah, sehingga tidak timbul rasa iba. Tajamkan pedang dan goreskan segera di leherku agar lebih cepat soal proses mautnya. Lalu bawalah pulang bajuku dan serahkan kepada ibu agar menjadi kenangan baginya. Begitulah dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang dialog antara Ismail dan Ibrahim. Sikap jiwa, pola pikir, ucapan, tindakan, dan perilaku Islam tersebut dalam bahasa modern disebut dengan integritas. Bahasa Al-Quran menyebutnya takwa. Sebab apa yang dirasakan, dipikirkan, dan diucapkan sama dengan apa yang dilakukan. Olehnya Allah sangat membenci presiden, wakil presiden, menteri, pemda, anggota legislatif, penegak hukum, ASN, dan ulama yang hanya pandai bicara tapi tidak mempraktikkan sehari. Allah Subhanahu berfirman, kabura maqtan indallahi am taqulu ma la taf'alun. Murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakannya. Keteladanan yang menonjol dari keluarga Ibrahim adalah semangat berkorban secara tulus, secara ikhlas. Siti Sorah berkorban perasaan karena harus mengikhlaskan suaminya menikahi Hajar, ART-nya sendiri. Sebab sampai usia renta Sarah tidak hamil. Padahal sebagaimana Nabi dan Rasul Ibrahim perlu keturunan guna melanjutkan risalah ketauhidan di bumi. Keikhlasan berkorban tersebut menjadi sebab turunnya kurnia Allah Ta'ala kepada Sarah. Beliau akhirnya hamil juga dalam usia 99 tahun, sesuatu yang bertentangan dengan sains hari ini. Pasca kelahiran Ismail dari rahim madunya sendiri, yaitu Hajar. Umat Islam juga perlu berkorban seperti Ibrahim yang ikhlas meninggalkan putra sulungnya Ismail yang masih bayi bersama ibunya di tengah padang pasir. Begitu pula pengorbanan Hajar yang ikhlas ditinggalkan sendiri dengan bayinya. Ibnu Katsir mengisahkan dialog di antara Siti Hajar dan suaminya. Wahai Ibrahim, engkau hendak pergi kemana? Apakah engkau hendak pergi meninggalkan kami? Sementara di tempat ini tidak ada seorang pun manusia dan tidak ada makanan sama sekali. Ibrahim tidak menjawab apa-apa, bahkan menoleh pun tidak. Beliau tetap berjalan meninggalkan Siti Hajar. Apakah Allah memerintahkan engkau melakukan ini kepadamu? Tanya Hajar. Ibrahim menjawab, ya. Hajar kemudian menjawab, jika demikian Allah tidak akan menyanyiakan kami. Apakah pejabat di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota yang menghuni rumah godengan, mengendarai mobil mewah, memiliki pelbagai deposito bank, mau berbagi dengan rakyat miskin? Apakah kita mau berubah untuk bekerja sesuai dengan ketentuannya sebagaimana rasa syukur kita kepada Allah SWT sebagaimana mafhum ayatnya? Dan ingatlah, tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Ibrahim ayat 7. Generasi milenial juga harus mendalani Ismail alaihissalam. Sebagai remaja, ikhlas menyerahkan diri untuk disembelih demi melaksanakan perintah Allah SWT. Dia Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi. Ismail AS bahkan berkata, janganlah ayah mengajak anak-anak lain ke rumah sehingga ibu semakin sedih memikirkanmu, dan ayah jangan melihat anak sebayaku terlalu lama karena nanti ayah akan mengenang dan merasa sedih.
Pengaruh besar dalam kehidupan Ibrahim AS dan Ismail AS adalah nyawa pun diserahkan ke pemiliknya. Apalagi hanya pangkat, jabatan, dan harta kekayaan. Terakhirnya ada pejabat politisi dan pengusaha yang mendatangi dukun guna mempertahankan jabatan dan kekayaannya, bahkan meminta jabatan 3 periode. Mungkin hal itu menimpa presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota maupun anggota DPR DPRD. Ada pula yang menyuap atau bertindak curang dalam pemilu kada, pemilu dan pilpres untuk menang dan mempertahankan jabatannya. Jika perilaku pejabat, politisi, ASN dan pengusaha tidak berubah secara signifikan, azab akan melanda negeri ini, baik berupa tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, penyakit menular maupun krisis ekonomi. Perubahan harus dimulai setiap individu, sebab perilaku presiden, para menteri dan kepala daerah berlaku zalim seperti sekarang karena ulah rakyatnya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yang mafhumnya, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi penguasa bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Al-An'am ayat 129. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimah yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW mengatakan suatu masyarakat tak ubahnya taman yang indah karena ilmunya ulama, adilnya pemimpin, kejujuran pedagang, ikhlasnya ibadah hamba-hamba Allah, dan disiplin warga masyarakat. Masyarakat tersebut akan menjadi hutan belukar jika ulamanya jahat, pemimpinnya zalim, pedagangnya curang, hambanya ria, dan rakyatnya tidak disiplin. Hadis Rasulullah SAW tadi terbukti kebenarannya di KPK, sebab 42-60% mereka yang ditangkap oleh KPK berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Banjir, tanah longsor, panen gagal, kecelakaan lintas di mana-mana karena ulah oligarki, yakni penguasa yang menjadi pengusaha dan pengusaha yang menjadi penguasa. Olehnya oligarki harus dihilangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang budiman, Rasulullah menyebutkan pemimpin yang adil dapat melahirkan suatu masyarakat sejahtera. Jadi dalam ritual Idul Adha ini, adilnya Ibrahim alaihissalam harus menjadi rujukan kita. Rujukan bagi anggota masyarakat, pejabat, ASN, anggota legislatif, yudikatif, pengusaha, kepala daerah, para menteri, sampai dengan presiden dan wakil presiden. Keadilan Ibrahim alaihissalam tercermin dari bagaimana kasih sayang dan perhatian yang sama terhadap kedua istri, Sarah dan Hajar, serta 2 anaknya Ismail dan Ishak. Hal ini dibuktikan dengan doanya yang syahdu ketika akan meninggalkan bayi Ismail dan ibunya Siti Hajar yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Mafhumnya, ya Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Rabb, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ibrahim 37. Indonesia hari ini setelah 78 tahun merdeka, keadilan pemimpin merupakan barang langka. Rakyat kecil, aktivis yang kritis dan ulama dikriminalisasi. Namun keluarga presiden dan orang yang dekat dengan pejabat tinggi partai penguasa tetap bebas, sekalipun sudah dilaporkan ke KPK. Olehnya generasi tua dan golongan milenial sadar dan secara konsisten tulus dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Al-An'am ayat 162. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa yadhkurul qaima. Padahal tidak diperintahkan melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama karenanya, dengan menjauhi kesesatan, dan supaya mereka mendirikan salat dan membayar zakat, karena yang demikian itu agama yang lurus. Al-Baqarah ayat 5. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimah yang berbahagia, uraian singkat tentang napak tilas tauhidiyah dan semangat berkorban Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya di atas dapat disimpulkan. Pertama, mantapkan akidah Islam
sebagai landasan fondasi kehidupan yang meliputi 3 pilar. Pendidikan yang meliputi pengajaran, keluarga, sosial budaya, kesehatan, sains dan teknologi. Kedua, politik yang meliputi pemerintahan, kelembagaan, konstitusi, keamanan, hukum, HAM dan hubungan internasional. Dan ekonomi yang meliputi produksi, pemasaran, perdagangan, keuangan, betul mal dan industri. Akhirnya lahirlah generasi muda Qurani yang senantiasa menjadikan Al-Quran As-Sunnah sebagai rujukan narasi, sahabat berpikir dan pengawal perilaku sehari-hari. 2. Stop oligarki, baik di sektor ekonomi maupun politik, dengan cara A. Belanja hanya di warung tetangga, berhenti ke supermarket, mall, Alfamart, Indomart milik oligarki, minimal belanja di pasar tradisional. B. Konversikan tabungan di bank dalam bentuk logam mulia dan simpan di safety box daripada bank syariah. C. Berhenti merokok agar kesehatan terjamin sampai umur lanjut, karena 1 dari 9 naga pemilik rokok sempurna itu bisa menjadi 9 naga karena dibeli rokoknya oleh umat Islam. 3. Setiap mukmin mukminah menjadi pemimpin yang adil. Adil sebagai suami terhadap istri, adil sebagai istri terhadap suami, adil sebagai orang tua terhadap anak, dan sebaliknya. Jika menjadi pejabat publik, mulai dari presiden sampai kepala desa, adillah terhadap rakyat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah di akhir khutbah ini kita menekurkan hati menghadap Dia untuk bermohon agar semua ibadah kita, baik ubudiyah maupun amalah, individu maupun jama'i, diijabah oleh Dia. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahmin wal amwat innaka samiun karim mujib da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq 'alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Fansurna 'alal kafirin, fansurna 'alal kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita sudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.